Makanya kalau orang mengatakan dirinya udah baik, orang yang baik merasa dirinya belum baik. Terus. Jadi ilmu tasawuf ni gampang, Pak. Siapa yang ngaku dirinya alim, berarti orang bodoh. Itu hati-hati tu. Biar orang nilai alim tak masalah, jangan kita ngaku. Ngaku konyol tu, Pak. Makanya tidak ada mursyid ngaku, tak ada, Pak. Bohong tu. Kalau ada mursyid ngaku mursyid tu bohong. Tapi muridnya mengaku mursyid terjadi. Karena murid yang merasakannya atau orang lain yang melihat kelebihannya, tapi dia ngaku mursyid, tak ada jalannya. Mana ada mursyid ngaku mursyid? Wali ngaku wali mana ada? Hah? Orang menilai terserah, karena orang lihat kelebihannya. Tapi nama dia nak ngaku malu sama Allah dia malu. Aku alim, ilmu aku ilmu Allah. Aku dikagumi orang kerana kelebihan Allah beri. Itu tak bisa dah. Ya. Jadi siapa yang ngaku orang baik berarti belum baik dia. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. So ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, selanjutnya pengarang menyatakan wa'lam, ya, ketahuilah oleh kamu sekalian bahawa sebenarnya manusia itu disusun dari latifah-latifah yang 10. Ya, ini dalam pengertian tariqah Naqsyabandiyah, ya. Tariqah Naqsyabandiyah itu dia ada titik-titik tertentu, ya, namanya latifah-latifah, titik tertentu kelembutan yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qadiriyah cukup zikir nafi wal isbat, ya, la ilaha illallah. Kalau meningkat nanti ada zikir Allah atau zikir hu dan sebagainya. Nah, tapi dalam Naqsyabandi lain. Makanya Ahmad Khatib Sambas ini dia menggabungkan dua zikir ni, ya, supaya
cepat mendatangkan hasil. Zikir jahar dipadukan dengan zikir khafi. Ya, zikir bersuara disatukan dengan zikir dalam hati, supaya sinkron, nyambung deh, biar cepat. Ya, hati dizikirkan, lapas juga begitu. Tujuan zikir keras itu merasakan di hati. Tujuan zikir khafi Allah supaya hati lebih cepat untuk membantu daripada zikir tersebut. Jadi ada keunikan di sini ya. Maka tariqah kita ini disebut tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Qadiriyahnya la ilaha illallah, Naqsyabandiyahnya ismu dzat, nama Allah. Ya, nama Allah yang disebut hanya dalam hati saja. Nah, latifah-latifah inilah yang ditemukan oleh tokoh-tokoh tariqat Naqsyabandi. Wallahu alam, katanya ini ditemukan oleh Imam Rabbani. Imam Rabbani itu yang kita baca dalam khataman, nama lengkapnya Syekh Ahmad Faruq Sirhindi. Ya, Syekh Ahmad Faruq Sirhindi. Dia menetap di India, tapi dalam nasab keturunannya masih keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, masih keturunan Umar. Wallahu alam. Ini mau lihat nasabnya lagi itu. Yang jelas dia berdarah Arab, bukan orang India. Karena orang Arab ni mana-mana ada. Ikan Pontianak ada tak orang Arab? Banyak, di mana-mana ada. Ya kan? Dia berdagang, membawa agama dan sebagainya, tersebarlah ke seluruh penjuru dunia. Ya. Nah, kita lihat di sini dia bilang kita disusun dari latifah-latifah yang 10. Nanti kesimpulannya 7. Ya, kesimpulannya 7. Jadi di sini rincikannya ada 10. Yang 5 dinamakan alamul amri. Yang 5 ini alamul amri, alam perintah Allah, alam urusan Allah, kerana sifatnya tak kelihatan. Ya, dia bagian batin, bagian dalam. Nah, kalau kemarin kita rincikan, maaf, secara globalnya tubuh, roh, Allah. Antara tubuh dengan roh ada qalbun. Nah, kan itu ada hati. Nah, kemudian setelah hati roh, setelah roh baru kepada Allah, atau di antara Allah dengan roh ada rahasia. Itu globalnya begitu. Tapi dalam Naqsyabandiyah dirincikan. Ya, dirincikan lagi. Ya, ini alamul amri, alam perintah Allah yang mana saja. Nah, yang satu ya, adalah latifatul qalbi, kelembutan hati sanubari. Ya. Yang kedua latifatul ruh, ya, ruhi. Yang ketiga latifatul sirri. Yang keempat latifatul khafi. Yang kelima latifatul akhfa. 5 macam ini letak-letaknya sudah disebutkan dalam tariqat Naqsyabandiyah itu. Ini kita ulang lagi. Ya. Latifatul qalbi letaknya di mana? Nah, ya, ini maaf ni puting susu 2 jari ke bawah. Di situ lah titik latifatul qalbi. Ya. Dia agak ke kiri sedikit. Ini puting susu 2 jari ke bawah, agak ke kiri sedikit. Itu di situlah yang kita zikirkan itu selama ini. Ya, nama Allah itu diulang-ulang. Ya. Nah, kemudian latifatul roh. Di mana letak latifatul roh? Dia puting susu sebelah kanan, 2 jari ke bawah. Begini dia, sebelah sini. Sini pun nanti kalau sudah hidup latifatul qalbi dizikirkan juga. Tapi ini bukan kemauan kita dengan isyarat mursyid ataupun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas menurut Naqsyabandi itu dengan isyarat mursyid bisa pindah. Ya, bisa pindah sendiri. Bukan dipindahkan. Bukan mandai-mandai mindahkan. Dia pindah sendiri dengan izin mursyid. Nah, izin mursyid berarti izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga latifatus sirri. Di mana? Nah, letak pada puting susu sebelah kiri di atas. Nih, tadi kan di bawah. Di atas. Sini ada. Letaknya tu. Ya. Kemudian latifatul khafi. Di mana latifatul khafi itu?
puting susu sebelah kanan bagian atas. Di sini ada. Ni. Ya, sini ada. Ini puting susu ni, sini ada di atas. Kira-kira titiknya di situ. Nah, kemudian latifatul akhfa. Akhfa ni tengah-tengah dada. Ya, tengah-tengah dada. Jadi saya ulangi ya biar jamaah faham sikit. Ya, faham sikit. Latifatul qalbi sini. Ya. Puting susu sebelah kiri, dua jari ke bawah. Latifatul ruh, puting susu sebelah kanan ke bawah. Latifatul sir, puting susu sebelah kiri di atas. Latifatul khafi, puting susu sebelah kanan di atas. Kemudian latifatul akhfa, tengah-tengah dada. Ini untuk pengetahuan saja nih ya. Jangan dizikirkan dulu, belum boleh kerana belum ada isyarat dari mursyid. Ya. Saya punya kawan dulu, dia waktu zikir datang mursyid rohaninya. Itulah mursyid, bisa bimbing kita itu. Nah, waktu zikir dia bilang abah muncul. Kemudian kata abah, pindahkan. Pindahlah. Berarti udah waktunya pindah. Kalau belum, jangan nak mindah-mindahkan sendiri, tak boleh. Ya, tarekat ni lain dengan zikir umum. Jadi sedang berzikir, muncullah rohani mursyid. Mursyid bilang, pindahkan zikirmu ke latifatul ruh. Pindahkan latifatul sir. Pindah. Oh, pindah ni tu. Cepat pula tu pindah. Terus pindah. Latifatul khafi kanan ke atas. Latifatul akhfa tengah-tengah dada, pindahkan. Ya. Jadi ini titik-titik tertentu. Ini dinamakan alamul amri. Ini gaib batin. Ini urusan Allah. Ya, itu urusan Allah sudah. Alam perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lima lagi dinamakan alamul khalqi. Ya, yang lima ini alam makhluk ciptaan. Berarti inilah yang dikatakan ciptaan. Kalau tadi disebut wa nafakhtu min ruhi, itu urusan Allah. Roh termasuk urusan Allah. Kalau ini fisik dah. Alamul khalqi fisik. Nah, apa saja? Yang pertama air. Yang kedua tanah. Yang ketiga api. Yang keempat udara, hawa. Ini empat nih. Empat unsur ini dikatakan anasir empat. Situ siapa sebutnya? Opat tu empat lah kan? Ya. Yeah. Opat tu bahasa apa? Jawa kan? Empat berarti. Ini kita bilang anasir yang empat. Itulah air, api, tanah, udara. Saya lebih sebut nyebutnya air, api, angin, tanah. Udah dari dulu belajar begitu. Air, api, angin, tanah. Empat unsur ini disebut alamul khalqi, ciptaan, fisik. Nah, jadi manusia ini fisiknya empat ni lah. Ya, air. Mana air? Banyak air tubuh kita ni. Mata keluar air, hidung, mulut kena matahari keluar air, Pak, keringat tu. Dalam perut udah, itulah dia. Berarti tubuh kita ni ada air, ada unsur bumi. Yang kedua, habis air apa lagi? Tanah. Ini jasad kita ni tanah. Tanah ini, Pak. Makanya kita meninggal jangan dibakar. Tak boleh dibakar, Pak. Unsur kita, fisik kita tanah. Tubuh kembali kepada tanah. Itulah hebatnya agama samawi. Agama yang datang dari Allah itu betul-betul ya diterima oleh ilmiah dia. Karena waktu saya dapat informasi dari kawan, ditunjukkannya sebuah kitab dalam penyelidikan orang-orang barat tu, dalam kerak tanah itu dia bilang dapat unsur yang zatnya sama dengan ada pada tubuh manusia. Masuk Islam dia.
Baru dia sadar, ternyata Islam yang benar meninggal ditanam, bukan dibakar. Ya, apalagi dibuang ke laut. Ya, apalagi diletakkan di atas tanah aja tu. Aduh, kesian. Ada enggak? Ada, diletakkan di atas tanah tu. Dibuatlah begitu. Sampailah membusuk. Busuk-busuk ada, awet-awet lah. Nah, itu Islam luar biasa. Jasad kembali ke tanah. Ada enggak yang jasad tak kembali ke tanah? Ada yang tak hancur. Itu orang-orang pilihan, para nabi, ya, para syuhada, kemudian para ulama. Ulama yang mana? Ulama guru-guru kita ini, arif billah, wali-wali Allah. Jadi wali Allah tu jasad tak hancur. Ya, wali Allah jasadnya tak hancur. Kenapa? Tanah pun malu untuk memakan jasad para wali, apalagi para nabi. Itulah waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar dikatakan, ya Rasulullah, kau perintahkan kami berselawat kepadamu sekalipun engkau telah kembali kepada Allah, padahal kau sudah jadi bangkai, kata Umar. Umar ni ngomong kasar. Ya kan, kita kalau ngomong gitu sama ulama yang malu, apalagi dengan nabi, kan. Tapi Umar ni orangnya mau tahu. Dia bahasanya apa ada? Kau telah jadi bangkai ya Rasulullah, bagaimana kami selawat dengan kau? Nabi tidak marah kerana pertanyaan ilmu. Nabi bilang, Innallah harrama ala arda, Allah haramkan bumi an ta'kul ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Jadi bumi tak berani makan jasad para nabi. Begitu juga para wali Allah, begitu juga para syuhada. Ya, syuhada pernah dibongkar, dipindahkan dan tak berubah jasadnya di Arab Saudi itu. Ya, jangan ragu ni. Jadi ada jasad-jasad tertentu yang tidak dimakan tanah. Adapun jasad kita kebanyakan ini dimakan tanah. Tapi yang mengamalkan zikir betul-betul jadi sampai kenal dengan Allah pun tidak untuk kemungkinan. Ya, tidak untuk kemungkinan. Yang di NTB itu kemarin itu kan gempar tu. Jasadnya tak dimakan tanah, bahkan hilang jasadnya. Hilang jasadnya. Nah, itu kita tak tahu, itu urusan Allah lah udah. Itu diambil dengan video tu. Ya, begitu dibongkar lagi, hilang jasadnya. Jadi banyak juga hal-hal yang aneh-aneh dalam ilmu zikir ni. Maka saya katakan ulama, jadikan la ilaha illallah dalam hatimu dan jadi darah dagingmu, kata dia. Oh, yang itu. Artinya mandikan dirimu, selimutkan dirimu dengan la ilaha illallah. Dari hati sampai ke tubuh. Nah, jadi air, tanah, api, udara itu dikatakan anasir yang 4. Ada yang 5, namanya latifatun nafsi, nafsun natiqah. Di mana? Ni di antara 2 alis. Ini nafsun natiqah sini. Nanti satu persatu nanti kita uraikan ni, apa-apa saja yang ada di sini ni. Penyakit-penyakit apa saja yang ada di sini. Nanti disebutkan satu persatu. Nanti pertemuan akan datang kita bahas satu persatu. Ya. Ya. Nafsu natiqah di sini. Inilah dia. Jadi 5. Yang tadi 5, ini 5 menjadi berapa? 10. Sekarang dirincikan, kenapa jadi 7? Padahal 7 ya tu. Nah, kita sini lihat ya. Di mana bersatu anasir yang 4 itu disebut latifatul qalab. Yang 4 tadi menjadi latifatul qalab, kullu jasad. Di mana letaknya titiknya? Di ubun-ubun. Nah, 2 namanya latifatul qalab atau nafsun natiqah. Qalab itu seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh ini latifahnya, titiknya di ubun-ubun. Kalau zikir sudah hidup di ubun-ubun ini Pak, latifahnya dia akan menyebar seluruh tubuh. Terus sampai ke ujung kuku, dirasakan semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma. Khutbah Jumat dengar tu. Baru itulah si berzikir
yang berzikir merasakan wala dzikrullahi akbar. Ketahuilah zikir itu urusan yang paling besar. Heran dia, seluruh tubuhnya bisa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan kehendak kita. Itu kehendak Allah dan atas izin keberkahan mursyid. Ya. Nah, jadi mohon maaf nih. Tadi di sini nafsun natiqah, kemudian di ubun-ubun dari apa? Nafsul qalab, kullu jasad. Di sini 4 anasir. Air, angin, api, tanah menjadi latifatul qalab, menyebar kepada seluruh tubuh. Nah, berarti disimpulkan pada tubuh kita 7 latifah. 7 latifah. Ya, kita ulangi lagi. Berarti nambah 2 yang ini kurang tadi. Di kening nih, antara 2 alis namanya nafsul natiqah. Di ubun-ubun namanya latifatul qalab, seluruh jasad. Ya. Jadi seluruhnya menjadi 7. Ayo kita hitung lagi. Latifatul qalbi di mana tadi? Susu sebelah kiri ke bawah 2 jari. Pindah sebelah kanan, latifatul ruh. Susu sebelah kanan 2 jari ke bawah. Pindah lagi latifatul sir. Susu sebelah kiri di atas. Ya, kemudian latifatul khafi, susu sebelah kanan di atas. Kemudian latifatul akhfa di tengah-tengah. Ya, tengah dada ni. Kemudian latifatul nafsun natiqah antara 2 alis. Kemudian latifatul qalb kullu jasad di ubun-ubun. Nah, sekarang jamaah, kalau lebih efektifnya lagi, waktu zikir la ilaha illallah, lewatkan ke titik tersebut. Ya, lewatkan ke titik itu. Nah, contoh ni, ya, nunduk tarik dari bawah pusat ni, sampai ke ubun-ubun. Berapa latifah lewat? 3 dah lewat. Akhfa tengah dada, antara 2 alis nafsun natiqah, kemudian ubun-ubun kullu jasad, qalab, latifatul qalab. 3 lewat dah tu. Sampai di sini otak. Ila ke mana? Latifatul khafi. Ha ke bawah. Latifatul roh. Khafi dengan roh kena. Ila kha. Kemudian ke kiri. Ilnya ke mana? Latifatul sir. Allahnya latifatul qalbi. Tadi. Ulangi, tarik ya. Sampai ke ubun-ubun, 3 latifah lewat. Ilaha khafi dengan roh. Illallah masuk dengan sir dengan latifatul qalbi. Ya. Faham ni? Supaya zikirnya lebih efektif, lebih merasa kena latifah-latifahnya itu lebih baik. Ayo tarik begini. Sini. Ilaha illallah. Hantamkan. Tarik lagi. Sampai ke ubun. Ilaha illallah. Jadi terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Arahkan ke titik itu zikirnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ada hikmah yang keluar dengan zikir itu insyaallah. Ya, baik jemaah sekalian. Faham ni? Nanti apa saja yang ada dalam latifatul qalbi, apa saja yang ada pada latifatul ruh, pada latifatul sir, khafi, akhfa, nafsun natiqah, qalab, 7 macam nanti diuraikan satu persatu nanti ya insyaallah. Mulai pertemuan malam Selasa yang akan datang. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami ya, insyaallah. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan satu saja boleh. Warahmatullah. Ya. Air, tanah, angin,
Api. Air, tanah, api, udara. Tadi seperti itu. Air, angin, api, tanah. Dari mana pun nyebut tak masalah. Cuma dibahas 4 ini, kita unsur jasad kita itu. 4 tu unsur jasad kita. Kalau bagian dalamnya, latifah-latifah itu, wah itu agak dahsyat pembahasannya, jauh. Bahkan di dalam bagian latifah itu, di sana ada aras, ada kursi, macam-macam. Panjang pembahasannya, Pak. Jadi manusia ini fisiknya kecil, tapi dia mencakup makrokosmos. Alam ini ada pada diri kita semuanya. Ada air, ada laut, ada hutan. Ini hutan ni Pak, rambut-rambut ni. Kena yang banyak bulu, banyak hutan. Ya, lengkap kita ni. Air asin ada tak air laut? Ada Pak, keringat tu air asin mah. Air laut. Macam-macam. Jadi manusia ni unik. Kalau memang mau rinci tu, kitab Insanul Kamil tu, lengkap tubuh manusia ni. Jadi Insanul Kamil, hakikatnya dia kembali kepada Allah. Manusia yang sempurna. Dan mana yang sempurna? Yang lebih sempurna daripada yang sempurna, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad tu wujud Allah di muka bumi. Siapa mandang Nabi ingat Allah dia. Itu dia. Gitu kan penggantinya para wali-wali, mandang para wali ingat Allah. Kan inilah pengganti Allah di muka bumi. Inilah dia orang-orangnya. Ya. Jadi selamat masih ada khalifah, selamatlah muka bumi ini. Masih ada para wali Allah, pengganti Allah di muka bumi, masih aman. Kalau tidak ada, kiamat. Kiamat lah. Mereka inilah pasak bumi. Kalau tidak ada mereka di muka bumi ini, aduh, habis hancur alamnya. Makanya bersyukur manusia ini tak faham. Selama ada wali Allah, kau terbantu, musibah masih ditahan sama Allah. Masih ada orang berzikir, musibah ditahan sama Allah. Cuma orang tak faham. Yang berzikir ni dibenci. Udahlah, siap-siap kiamat lah. Siap-siap kiamat lah Pak. Kalau orang berzikir dibenci, wali Allah dibenci, aduh, siap-siap hari kiamat. Ya, silakan. Juga digerakkan oleh roh. Kemudian juga pernah juga dikatakan bahwa motor yang menggerakkan kita adalah hati. Nah, kalau hati kita baik, maka apa yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan saya antara hati dan roh ini, apakah hati itu adalah inti daripada roh atau gimana? Ya. Bisa baik. Nanti kita bahas apa saja penyakit yang ada pada kalbun. Ada penyakitnya. Maka tingkatannya kemarin disebut kalbun saqim, hati yang tertutup, hati orang kafir. Yang kedua, kalbun marid, hati kebanyakan umat Nabi Muhammad yang punya penyakit. Mana penyakitnya? Nanti kita sebut minggu depan. Minggu depan pembahasannya. Yang ketiga, kalbun salim. Kalbun salim ni roh sebenarnya. Nama aja berbeza tu. Jadi kalbun salim tu roh, karena roh tak mau lagi buat jahat. Tapi kalau kalbun marid, hati yang penuh penyakit, ini masih mau berbuat hal-hal yang tak baik. Jadi para wali Allah tu kalbun juga, tapi hati dia kalbun salim, hati yang bersih, hati yang mudah selamat. Kenapa? Hakikatnya roh, kalbun salim itu. Itu nanti kita jelaskan nih. Apalagi naik ke atas. Mana tu? Sir, jauh dah tu. Khafi, akhfa, terus naik. Semakin jauh, semakin sempurna ni. Ya, terus. Jadi perjalanan ini tak habis, tak selesai perjalanan ini. Makanya kalau orang mengatakan dirinya sudah baik, orang yang baik merasa dirinya belum baik. Terus.
Jadi ilmu tasawuf ni gampang Pak. Siapa yang ngaku dirinya alim, berarti orang bodoh. Itu hati-hati tu. Biar orang nilai alim tak masalah, jangan kita ngaku. Ngaku konyol tu Pak. Makanya tidak ada mursyid ngaku, tak ada Pak. Bohong tu. Kalau ada mursyid ngaku mursyid tu bohong. Tapi muridnya mengaku mursyid terjadi. Karena murid yang merasakannya atau orang lain yang melihat kelebihannya, tapi dia ngaku mursyid, tak ada jalannya. Mana ada mursyid ngaku mursyid? Wali ngaku wali mana ada? Orang menilai terserah, karena orang lihat kelebihannya. Tapi nama dia nak ngaku malu sama Allah dia malu. Aku alim, ilmu aku ilmu Allah. Aku dikagumi Allah kerana kelebihan Allah beri. Itu tak bisa dah. Ya. Jadi siapa yang ngaku orang baik berarti orang baik. Berarti belum baik dia. Berarti belum baik. Yang ngaku dirinya dah baik belum baik. Ya. Makanya Nabi kan ditanya, saya sampaikan kemarin tu. Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Tunjukkan aku amalan, kalau aku ngamalkannya aku masuk surga. Sahabat bilang gitu, supaya masuk surga. Qala, Nabi bilang, "Kun muhsinun." Jadilah ke orang baik. Bingung sahabat. Dia tak tahu ukur diri, udah baik belum? Aku ini tidak bisa mengukur diri aku ya Rasulullah. Aku ini udah baik atau belum? Qala, Nabi jawab lagi, "Sal jiranak." Tanyakan orang lain. Apa cerita orang lain tentang kau? Kalau dia banyak ngomong kau orang yang baik, itulah kau. Baiklah tu. Tapi kalau orang lain cerita hal yang tak baik, itulah kau. Mohon maaf ni. Jadi baik tak baik tu orang yang nilai kita. Kita tak bisa mengklaim orang baik. Konyol nama itu. Ya, konyol nama itu. Nanti kayak film Upin Ipin tu lah. Udah baik lah opa, udah baik cucu opa. Itu budak-budak. Anak kecil gitu ngaku dia dah baik. Berarti siapa ngaku dia udah baik? Itu jangan. Jadi mohon maaf, tasawufnya ujung-ujungnya tidak ada pengakuan. Itu akhir tasawuf tu. Akhir tasawuf nol. Kita nol, tak ada apa-apa. Kalau masih mengakui memiliki, masih cacat lah tu. Tapi kalau dah nol, best tak ada. Memang gitu dah. Ya nol akhirnya gitu. Ya, saya kira itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.